Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi rabbuna jalla jalaluhu faqad faza wallahi fid dunya wal akhirah. ومن كتبت عليه الضلالة فيا خسارة الدنيا ويا خسارة آخرته. نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين في الدنيا والآخرة. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, yang jika seandainya lautan dijadikan tinta, pepohonan dijadikan sebagai pena, dan dedaunan dijadikan sebagai kertas untuk mencatat rahmat dan nikmat Allah, niscaya tidak akan cukup. Dan juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita tercinta serta Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang telah berjuang dan berkorban demi tersebarnya agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Sampai-sampai di dalam sebuah peperangan, Nabi alaihi salatu wasallam pernah memohon kepada Allah, pernah meminta kepada Allah. Beliau mengatakan, Allahumma innaka in tuhlak hadhihi al-isabah fala tu'bad fil ardi abada. Wahai Allah, jika seandainya pada peperangan ini kaum muslimin terkalahkan, kaum muslimin musnah, maka sungguh engkau tidak akan disembah di muka bumi ini selamanya. Nabi alaihi salatu wasallam memohon pada malam itu, pada hari itu, kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat mengetahui rukun Islam, agar kita dapat mengetahui rukun iman. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita berada di 5 Ramadan. Walhamdulillah, ini semua bukan semata-mata karena kita pandai menjaga makanan. Ini semua bukan semata-mata karena kita pandai menjaga kesehatan. Namun ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan, sadar ataupun tidak, datang menghampiri kita sebagai guru tauladan yang terbaik. Ramadan sedang memberikan bimbingan kepada kita. Bulan Ramadan datang sedang memberikan arahan hidup Rabbani kepada kita. Dan juga Ramadan sedang mengajarkan kita arti daripada kehidupan. Bukti nyatanya, jamaah rahimakumullah, ketika kita berada di luar bulan Ramadan, tatkala kita dihasung untuk melaksanakan sholat tahajud, kita sulit untuk melakukannya. Berat hati kita untuk melaksanakannya. Namun nyatanya saat ini, dengan mudah kita melaksanakan sholat tahajud atau disebut dengan sholat tarawih di bulan Ramadan. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang mengerjakannya sampai 23 rakaat. Ini bukti nyata bahwa Ramadan sedang mendidik kita. Dan juga terkadang di luar bulan Ramadan, tatkala kita dihasung untuk memberikan sedekah dan infak, terkadang timbul di hati kita sifat kikir, sifat pelit untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala datangnya bulan Ramadan, hal tersebut menjadi mudah bagi kita. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka mengeluarkan harta mereka bahkan hingga jutaan rupiah untuk iftar, buka puasa kaum muslimin secara umum. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah wasiat
sebuah nasihat yang bersumber dari panutan kita, yang bersumber dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang sebuah hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang lelaki yang datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Ia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, idni wa ujiz." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku mau'izah, berikanlah kepadaku wasiat, berikanlah kepadaku petuah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza qumta fi salatika fashalli salata muwaddi'in." Jika seandainya engkau melaksanakan salat, jika seandainya engkau melaksanakan ibadah salat, fashalli salata muwaddi'in, maka tanamkanlah dalam hatimu, camkan dalam jiwamu bahwasanya itu adalah ibadah yang terakhir bagimu. Itu adalah salat yang terakhir bagimu. Wa takallam bikalamin wa la tatakallam bikalamin ta'tadir min ghadan. Dan jangan sekali-kali engkau mengucapkan sebuah ucapan ta'tadir min ghadan yang membuat dirimu harus meminta uzur di hari kiamat kelak. Wajmi'il ya'sa mimma fi dinas, dan kumpulkanlah seluruh keputusasaan terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya jangan terlalu berharap, jangan terlalu berambisi kepada perkara dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini yang ingin saya titik beratkan bahasan adalah pada wasiat yang pertama. Itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza qumta fi shalatika fashalli salatan muwaddi'." Jika engkau ingin melaksanakan salat, maka salatlah seakan-akan itu adalah salat yang terakhir bagimu. Jamaah rahimakumullah, jika kita tanamkan pada diri kita rasa ingin berpisah dengan sebuah amalan, maka kita pasti akan memberikan kenangan yang terbaik. Kita pasti akan memberikan perpisahan yang indah, dan juga kita akan mencatat sejarah dalam hidup kita yang patut untuk dikenang. Karena kita tanamkan pada diri kita bahwa ibadah tersebut adalah ibadah yang terakhir bagi kita. Oleh karenanya jamaah, jika kita asumsikan wasiat tersebut, nasihat tersebut kepada bulan Ramadan, maka sepantasnya bagi kita untuk menjadikan bulan ini adalah bulan yang sangat-sangat berarti dalam hidup kita. Maka sepantasnya kita menjadikan Ramadan kali ini sebagai bulan yang istimewa, terkhusus di 10 terakhir bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, tatkala kita telah menanamkan dalam jiwa kita, tatkala kita telah mencamkan dalam diri kita bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, tidak ada harapan Ramadan tahun depan kita masih dapat melaksanakan puasa, tak ada harapan tahun depan kita masih dapat melaksanakan sholat tarawih, maka kita tanamkan dalam diri kita hal tersebut, sehingga kita pun merasa bahwasanya ini adalah bulan yang harus kita jaga, bulan yang harus betul-betul kita perhatikan. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Mu'minun, Allah katakan, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un." Sampai tatkala kematian datang kepada salah seorang dari kalangan kalian, ia pun mengatakan, "Qala rabbirji'un." Wahai Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak, dalam rangka untuk mengerjakan sebuah amalan, dalam rangka untuk melakukan sebuah ketaatan, fima tarak yang dahulunya kami tinggalkan di dunia. Ia menyesal. Namun apa kata Allah? Kalla, tidak wahai hambaku, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan omong kosong semata. Oleh karenanya jemaah rahimakumullah, sebelum kita berpisah dengan bulan Ramadan, coba kita tanamkan kembali pada diri kita, mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Sebelum kita berpisah dengan bulan Ramadan, coba kita tanamkan dalam diri kita, mungkin ini adalah puasa yang terakhir bagi kita. Sebelum kita berpisah dengan bulan Ramadan, maka coba kita tanamkan dalam diri kita, mungkin ini adalah tarawih yang terakhir bagi kita. Saya akhiri tausiah singkat ini
dengan sebuah azar yang dinukilkan dari Mu'tamir Ibn Sulaiman rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kana abi yuqadu kulla man fid dar idza dakhala syahr Ramadan. Mu'tamir bin Sulaiman mengatakan, beliau menuturkan dahulu ayah kami, apabila masuk waktu bulan Ramadan, beliau membangunkan siapa yang berada di dalam rumah. Beliau membangunkan seluruh keluarga. Kemudian ayah kami mengatakan, bangunlah kalian, fala'allakum la tudrikuhu ba'da amikum hadha. Aku khawatir engkau atau kalian tidak akan lagi mendapatkan Ramadan setelah tahun ini. Mungkin pada kesempatan yang sekian ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan ala istima'ikum. Wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.